Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, semoga diberkati. Tuhan semua berkati saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara. Kalau boleh sedikit curhat saudara. Saya bilang sama istri saya beberapa hari yang lalu. Saya takut gitu. Takut, kenapa takut? Karena nggak tahu kenapa. Tapi sejak awal 2023 ini setiap saya buka Alkitab, setiap saya baca Alkitab, setiap saya mempersiapkan diri untuk bagikan materi apapun dari Alkitab, itu saya kayak, kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan, saya pernah ngomong gini. Bapak Ibu tahu rasanya orang zaman kita kecil itu bercanda-bercanda terus ada orang guyur kita pakai air dari ember. Biur begitu. Ya. Terus kita basah kuyup begitu. Ya. Saya bilang saya nggak seperti itu. Cuma setiap saya keluar itu air itu netes terus tanpa henti. Dan setiap saya bawa sesuatu, entah itu mangkok, entah itu apa, itu selalu terisi dan limpah gitu keluar. Maksud saya bilang sama istri saya kemarin, gue takut dong, beneran. Sampai kadang-kadang ngomong sama Tuhan, udah Tuhan stop Tuhan, stop. Karena apa yang Tuhan singkapkan ke saya ini, bahkan menurut saya saja, yang udah hampir 20 tahun jadi pendeta, setengah hidup saya melayani Tuhan, itu benar-benar news atau new, baru. Saudara. Ya, nggak tahu Bapak Ibu kemarin dengar khotbah saya soal dosa yang mendatangkan maut apa tidak. Oh, saya berani yakin Pak, Bu. Apa yang saya bagikan kemarin itu nggak banyak yang tahu. Saya berani hakul yakin. Ya, sebab yang saya dapatkan dari anak-anak rohani saya yang baru selesai sekolah, dengan apa yang saya dapatkan di bangku kuliah dulu di STT di tahun 2000-an, itu sama. Dalam program Deep Talk with Pastor saya bilang begini, ini saya ngomong aja nih ya, buku pegangan teologi ya, yang saya dapatkan ketika tahun 2000 itu bertobat, masuk ke sekolah teologi, bukunya itu sampai hari ini buku yang sama yang saya pakai tahun 2000 itu masih dipakai oleh anak-anak yang kuliah teologi. Bukunya sama persis, penulisnya sama. Kalau Bapak Ibu udah ikutin saya selalu bilang, aneh. Saya respect sama semua teolog senior saya dari luar negeri, dosen-dosen saya yang mengajarkan saya lewat buku itu. Tapi Bapak Ibu mestinya paham dong, saya berkali-kali berkata bahwa pemahaman kita akan Tuhan itu selalu bertumbuh. Saya pakai ilustrasi yang saya bagikan juga di Deep Talk. Saya kalau di Deep Talk itu lebih dalam lagi, ngomongnya lebih santai. Saudara. Zaman saya kecil, kalau saya misalnya pengen reward yang wow begitu dari bapak saya, atau kalau saya kecil, zaman Bapak Ibu seumuran saya di Jakarta, Pastor Bimo beda sama saya cuma beberapa tahun, pasti ngerti.
Tempat hiburan kita zaman SD itu kalau nggak Taman Mini, Taman Ria Remaja, terus Ancol, that's it, cuma itu doang. Kalau ada berkat ke Puncak baru. Dan kalau kita ke Taman Mini, kalau kita ke Taman Ria Senayan sekarang ini yang udah nggak ada cuman belantara begitu doang, masih ada kasus dengan pihak Sekretariat Negara, terus juga ke Ancol. Itu Bapak Ibu ingat nggak? Setiap kita duduk itu ada es krim. Es krimnya bukan Walls, bukan Diamond, bukannya juga Campina. Ingat gak? Woody. Ya, masih ingat es krim Woody? Yang seumuran saya tuh pasti ngerti itu. Itu kayaknya kalau udah beli es krim Woody kayaknya enak banget gitu. Saya tahu rasanya es krim dan itu enak banget di kuping saya. Sekarang saya juga masih ngerti es krim. Kemarin ke rumah ibu saya bilang sama istri saya, aduh kita ke sana nggak bawa apa-apa nih. Ya udah mampir aja ke Indomaret beliin es krim Walls buat ibu saya. Ya, saya sekarang ini udah umur hampir 50 masih suka juga es krim. Cuma bedanya saya sama dulu ketika saya kecil. Zaman saya kecil itu es krim itu kalau saya bisa makan tiap hari, tiap jam, sikat aja. Yang saya rasakan cuma nikmatnya, es krim itu enak di lidah saya. Tapi kalau udah seumur begini Bapak Ibu, meskipun di lidah saya itu masih enak, saya mikir panjang kalau makan es krim. Kemarin saya sudah makan es krim, hari ini misalnya ada beberapa sudah kasih es krim saya mikir panjang kalau saya mau makan lagi. Kenapa? Saya tahu di es krim itu gulanya tinggi. Saya tahu di es krim itu lemak susunya banyak. Saya sekarang ini melihat es krim tidak selugu ketika saya waktu masih SD. Pemahaman saya soal es krim bertumbuh. Itu logikanya manusia begitu. Jadi yang saya mau katakan saudara, banyak orang itu sekarang ini cuma melulu berpatok pada satu teori teologia, doktrin. Padahal buku itu, doktrin itu sudah umurnya puluhan tahun. Dan bahkan ada gereja, kalau boleh jujur ya, itu memegang erat-erat teologianya, doktrinnya yang udah umurnya ratusan tahun. Come on. Dari abad pertengahan, dari zaman reformasi, itu sudah dikeluarkan oleh Zwingli, oleh Calvin, oleh bapak-bapak gereja zaman dulu. Saya respect sama mereka. Tapi mereka itu berteologia, menelurkan teologia tentu atas kondisi situasi sekitar mereka. Pergumulan Zwingli, pergumulan Calvin, pergumulan para rasul saat itu ya pergumulan mereka. Ketika mereka mengajarkan dan apa yang dikatakan rasul di Alkitab, itu sesuai konteksnya mereka. Hari ini 2023 konteksnya saya, situasi yang saya lihat di lapangan beda dengan mereka. Maka teorinya, pemahaman teologi saya juga berubah, bertumbuh. Soal dosa mendatangkan maut, itu ketika saya dapatkan sama Tuhan, saya kaget luar biasa. Ini ya toh Tuhan, gue pikir gue ngajar belasan tahun kalau ada orang nanya, Pak apa sih dosa mendatangkan maut? Saya pakai yang dikatakan Tuhan Yesus, dosa mendatangkan maut itu dosa menghujat Roh Kudus. Semua orang Kristen gue berani yakin, dosen-dosen teologi, pendeta-pendeta senior kalau ngajar begitu. Memang tidak salah, tapi tidak sesuai konteks. Karena apa yang diajarkan Yesus tentang dosa menghujat Roh Kudus itu di dalam Matius tidak sama sekali disebut tentang dosa mendatangkan maut. Dosa mendatangkan maut terminologi itu hanya ada di 1 Yohanes pasal 5. Nah mestinya kita membacanya ya dari situ. Latarnya itu. Konteksnya itu. Nah akhirnya saya disingkapkan sama Tuhan. Bapak Ibu yang belum dengar khotbah saya soal itu, dengar khotbah saya minggu lalu. Sekarang ini pun yang saya mau bagikan, tema saya. Bapak Ibu kalau perhatikan tema saya kan agak melankolis gitu ya. Temanya bekas luka yang tak hilang. Coba lo cari pendeta yang khotbahnya temanya begitu-begitu, ada nggak? Nggak tahu, saudara saya begini itu apakah saya memang orang yang melankolis. Tapi saya harus akui kalau boleh jujur, saya bikin tema itu tema yang memang nggak lazim pendeta bilang, pendeta khotbah. Saya bilang tema saya bekas luka yang tak hilang, buka kurung penyingkapan soal dosa dan pertobatan. Dan saya berani yakin Bapak Ibu ketika mendengarkan saya ini ada banyak Bapak Ibu yang tidak siap untuk mendengarkannya. Kita buka dulu Mika 7 ayat 18 sampai 19. Saya bilang berkali-kali jangan aminkan khotbah saya. Saya paling gak suka diamin-aminkan.
Meskipun kalau saya bilang amin saudara, itu membuat saya spiritnya semakin naik dan itu akan membuat jemaat semakin semangat gitu. Tapi saya tahu kata amin itu maknanya apa. Makanya udah belasan tahun saya jadi pendeta, saya paling gak suka diamin-aminkan. Karena banyak orang yang amin-amin ternyata gak ngerti apa yang diaminkan itu. Mika 7 ayat 18-19 bersama saya, 3-1 ya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Saudara, dalam Mika ini terindikasi dengan jelas, saudara gak usah pakai bahasa aslinya, saudara gak usah pakai terjemahan lain, mengindikasikan bahwa Tuhan itu sangat kasih kepada kita. Dia begitu menyayangi kita, mengasihi kita, sehingga kalau kita bertobat kepadanya, maka semua dosa kita dibuang langsung ke tubir-tubir laut. Tuhan gak ingat lagi. Sejauh langit, tadi lagunya, dari bumi. Kita dibuang dosanya. Tuhan gak ingat-ingat dosa kita lagi. Sepertinya kalau kita bertobat menjadi seorang Kristen, mengaku dengan mulut dan hati kita bahwa kita itu menyesal bertobat atas segala dosa masa lalu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita semuanya akan menjadi baru. Maksudnya baru, semua dampak dari dosa tidak lagi melekat pada kita. Itu yang dipahami banyak orang Kristen di luar sana. Termasuk orang Kristen yang membaca Mika dan juga membaca 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat yang sangat populer. Bersama saya, 3-1 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan baik-baik. Ini ayat yang akhirnya membuat orang Kristen berpikir, ya udahlah, kita masih hidup di dunia. Mana ada sih orang bisa hidup kudus di dunia? Jadi kalau berdosa itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Yang penting kalau kita berdosa, kemudian kita minta ampun sama Tuhan, maka Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Itulah yang dipahami orang Kristen dari ayat ini. Salah tidak? Tidak salah, karena ayatnya memang berkata demikian. Tapi pertanyaannya dari dua ayat tadi, apakah ketika kita berdosa dan hari ini Bapak Ibu bertobat kepada Tuhan, akibat dosa itu keadaan kita benar-benar setelah bertobat dipulihkan total? Belum lama saya ditelepon orang dengan kalimat begini. Mungkin beliau lagi dengerin khotbah ini juga. Kenapa ya Pak? Setelah saya bertobat benar, jadi orang Kristen hidup yang benar gitu, jaga hidup supaya nggak dosa, kok hidupnya kayaknya lebih berat ya Pak? Maafkan saya, kekasih Tuhan. Kalau kau bertanya begitu kepada saya, maka saya akan asumsikan bahwa kau berpikir kalau sudah bertobat, otomatis ke depannya running well hidupmu. Jadi baik hidupmu, jadi manis hidupmu. Kalau kau tadinya miskin bertobat jadi kaya. Kalau kau tadinya sakit bertobat jadi sembuh. Kalau kau tadinya sebelum bertobat itu menderita, akhirnya dipulihkan Tuhan secara total. Itu pemahaman saudara kan? Coba yang tidak punya pemahaman begitu angkat tangan. Yang tidak punya pemahaman begitu. Wah keren, gak punya pemahaman begitu. Yang lainnya gak angkat tangan berarti punya pemahaman begitu kan? Nah bagaimana kita memahami ini 1 Yohanes 1 ayat 9 juga Mika ayat pasal 7 ayat 18-19 tadi. Ketika kita bertobat dipulihkan Tuhan tidak? Ya dipulihkan Tuhan. Tapi apanya yang dipulihkan Tuhan itu loh? Ini sebenarnya dasar iman Kristen. Cuma gak dipahami banyak oleh orang Kristen. Ketika Bapak Ibu bertobat, maka hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Tadinya kita tidak bisa menyebut Dia sebagai Bapa. Tadinya Tuhan tuh jauh. Tapi ketika kita bertobat, kok bisa manggilnya Bapa? Hubunganmu dipulihkan dengan Dia karena apa? Tidak ada sekat, tidak ada penghalang yang disebut dengan dosa lagi. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi pertanyaannya ketika hubungan saya dengan Tuhan setelah saya bertobat dipulihkan,
Saya bisa berdoa, saya bisa memanggilnya Aba Bapa. Terus dia bisa bilang, anakku. Apakah kemudian setelah itu terjadi, hidup saya sebagai seorang human being, sebagai seorang manusia yang tinggal di bumi ini akan otomatis pulih total? Tadinya miskin, kaya, tadinya sakit, sembuh, tadinya menderita, akhirnya tidak pernah mengalami penderitaan. Apakah seperti itu? Saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saya, makanya saya pilih temanya tuh penyingkapan. Karena memang berhari-hari ini, sepanjang tahun 2023 ini, saya banyak disingkapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan pemahaman teologi banyak orang di luar sana. Saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan kalau gue begini terus gue dimusuhin oleh teman-teman gue yang pengkhotbah. Kalau gue begini terus nanti gue dikritik oleh banyak orang Kristen, notabene jemaat sendiri yang selama bertahun-tahun mereka Kristen, mereka dicekokkan pengajaran seperti itu. Seperti dilema. Tapi akhirnya saya berketetapan hati, oh iya ya Tuhan, gue kan udah janji, cuma pengen nyenengin telingamu aja. Telinga orang lain di luar sana masa bodoh amat. Yang buat aku hidup sampai sekarang ini kan dirimu, bukan mereka. Mereka bisa memberkati saya karena kau yang suruh mereka memberkati. Ketika saya punya pemahaman begitu, saya jalan aja. Kita belajar saudara, dari banyak kisah di Alkitab. Semoga waktunya cukup. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 17. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Karena ayatnya panjang, izinkan saya membacanya dengan cepat untuk saudara. Saudara bisa perhatikan juga dan mengikutinya nanti. Catat saja 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Bersama saya kita baca. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku yang membuat nama besarmu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Singkat cerita, saya coba ulangi lagi. Daud itu sudah dikaruniakan Tuhan di Yerusalem, ibu kotanya, keamanan. Dia sudah punya istana megah dari kayu aras. Ya Bapak Ibu, kalau ngomongin kayu aras, kalau sekarang kita ngomong 2023, masa rumah terbuat dari kayu? Zaman itu kayu aras luar biasa Pak. Nggak semua tempat bisa ditanami kayu aras. Kayu aras terbaik itu dari Libanon. Kalau Bapak Ibu sudah ada kesempatan pernah ke Israel, itu gereja-gereja tua
yang diperkirakan dibangun di sekitar abad-abad belasan atau bahkan abad-abad yang belum belasan, masih abad ketiga, keempat, kelima, itu semuanya kayu-kayu arasnya masih ada. Kayunya luar biasa kokoh, tidak bisa dimakan rayap, kuat sekali. Daud sudah tinggal di istana begitu dan hatinya hancur. Dia bilang begini, masakan aku tinggal di istana dalam yang dibuat dari kayu aras, sedangkan Tuhan tinggal di kemah. Ingat ya, dulu kan tabut perjanjian ada di kemah yang dibuat Musa. Itu dikeliling-keliling kemana-mana, mengembara, Tuhan hanya ditaruh di atas kemah. Daud gak bisa terima. Hatinya Daud itu luar biasa lembut banget. Dia gak bisa gitu menikmati kenikmatan dunia, sedangkan Tuhan yang membuat dia kaya, itu hanya ditaruh di kemah. Maka dia bilang, aku mau buat rumah buat Tuhan. Nathan, itu nabi. Nathan pertama kali bilang, itu keren banget idemu. Lakukan, Tuhan akan menyertaimu. Ketika Nathan bilang begini, Nathan pulang, malamnya Tuhan bicara kepada Nathan, kamu jangan bilang begitu, ya. Sebab aku tidak berkenan hambaku yang kukasih Daud itu membangun rumah bagiku. Bilang sama dia, bukan kamu nanti yang bangun, tapi keturunanmu yang kuizinkan membangun rumah bagiku. Kurang lebih itu intinya. Dan kalau Bapak Ibu nanti ada waktu di rumah membaca ayat 18 sampai seterusnya, Daud ketika mendapat kabar dari Nathan dengan perintah Tuhan begini, kamu gak diizinkan ternyata. Yang diizinkan nanti bangun rumah itu bukan kamu tapi anakmu. Daud itu marah gak? Misuh-misuh gak? Enggak. Kalau kau baca ayat 18, Daud bersyukur kepada Tuhan. Kalimat syukurnya luar biasa. Nah, saudara, kita tahu sampai cerita di sini. Tapi di ayat-ayat yang kita baca ini tidak ada indikasi sama sekali kenapa Daud mau bangun rumah buat Tuhan, terus dilarang Tuhan, dia malah bersyukur. Meskipun ada kalimat nanti keturunanmu yang akan bangun, tetap kan berarti artinya Daud ditolak sama Tuhan. Secara spesifik Tuhan gak jelaskan alasannya kepada Nathan, juga kepada Daud dalam konteks ayat yang kita baca tadi. Tapi yang kita tahu Daud bersyukur. Ini hatinya Daud emang luar biasa. Dan rupanya Tuhan tahu, meskipun Daud bersyukur, hatinya galau. Kebanyakan kita begitu juga. Kita sering bersyukur gitu. Terima kasih Tuhan. Tapi hati kita tuh sebenarnya fake, palsu. Ya benar ya? Gak benar-benar tulus gitu mengucap syukur. Ketika kita tiba-tiba di PHK, datang ke pendeta cuma ngomong begini paling. Ya terus andalkan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Di depan pendetanya bilang, oke Tuhan terima kasih. Tapi hatinya, wah kenapa gue dipecat? Dalam peristiwa Daud ini saya ngebayangin begitu. Daud meskipun bersyukur di depan Nathan, tapi hatinya, kenapa gue gak boleh? Kenapa masih anak gue? Anak gue yang mana? Apa hebatnya anak gue? Bukankah aku juga yang sudah melayani Tuhan? Bukankah Israel seperti ini juga karena ada andilku? Tapi kenapa aku gak boleh? Tuhan tahu hatinya Daud. Tuhan tahu kegalauannya Daud. Dan dalam satu ayat, meskipun tidak dikatakan, Tuhan bicara langsung kepada Daud. Tapi terindikasi dengan jelas bahwa Tuhan bicara kepada Daud. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai 19. 2 Tawarik pasal 22 ayat 2 sampai 19. Saya baca buat saudara. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita. Dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak ditimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Lanjut. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah. Dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah
di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya dan seterusnya. Kau bisa baca? Terlalu banyak ayatnya. Takutnya nggak selesai khotbah saya. Intinya apa, saudara? Dari ayat ini kita dapat informasi bahwa Tuhan tahu kegalauan hatinya si Daud. Pasti sebagai manusia dia bertanya-tanya, why, kenapa aku nggak boleh bangun rumah bagi Tuhan? Nabi Nathan yang diutus kepada Daud untuk menyampaikan pesan Tuhan tidak menjelaskan alasannya kenapa Daud nggak boleh bangun rumah itu, tapi anaknya yang bangun nanti. Dan melihat kegalauannya Daud, Tuhan akhirnya ngomong. Kalimatnya kurang lebih kalau kita baca sampai ayat 9 tadi. Kuizinkan anakmu Salomo nanti yang bangun. Sebab tanganmu berbau darah. Sudah banyak darah tercurah akibat tanganmu. Dari pembunuhan, peperangan, perintah perang sebagai raja. Itu banyak membunuh ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu musuh Israel. Tangan Daud berlimpah darah. Ketika saya baca ini, saya tanya sama Tuhan. Ya nggak fair dong Tuhan. Salomo yang diizinkan. Ya memang karena faktanya musuh-musuh Israel semuanya udah dikalahkan sama Daud. Salomo tuh gak pernah perang, Pak. Salomo tidak pernah memimpin peperangan. Kenapa? Karena semua musuh Israel sudah ditaklukkan sama Daud. Jadi Salomo itu tangannya tidak berlumuran darah. Karena memang ada andil bapaknya. Kalau bapaknya cuma jadi raja biasa aja, gak menghabisi semua musuh Israel, maka Salomo pun pasti sebagai raja akan memimpin peperangan. Kan logikanya begitu. Tapi tetap saja Tuhan bilang, tanganmu berlimpah darah. Pertanyaan saya sama saudara dengan hati Daud yang lembut tadi, yang sudah tinggal di istana dari kayu aras, terus aduh aku gak bisa nih tinggal di istana megah begini, sedangkan Tuhanku yang membuatku ada di istana ini masih tinggal di dalam tenda. Hatinya Daud tuh lembut banget. Kira-kira bayangin aja nih. Ketika Daud membunuh musuhnya, ketika Daud memerintahkan perang sehingga musuhnya banyak yang mati, termasuk juga pasukannya banyak yang mati. Kira-kira nih habis perang selesai, kira-kira nih Daud itu menyesal gak? Atau minta ampun gak sama Tuhan? Logikanya begitu. Tuhan, aku diberikan kemenangan. Israel diberikan kemenangan. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi prajuritku banyak yang mati. Dan meskipun itu yang mati musuhku, tapi mereka juga adalah ciptaanmu Tuhan. Aku menyesal terjadi pertumpahan darah. Kira-kira bisa nggak Daud seperti itu? Udah pernah baca Mazmur belum? Mazmur itu menggambarkan kelemah lembutan hatinya Daud. Saya berani yakin Daud ketika habis membunuh, bahkan kalau kita membaca cerita soal perselingkuhannya dengan Batsheba, ingat ya, Uria mati, ingat ya. Daud menyesal, Daud bertobat dengan sungguh. Jadi Daud itu pasti bertobat. Nah pertanyaannya, kalau saudara sepakat dengan saya, Daud itu sudah bertobat, tapi kenapa Tuhan masih menghitung tangannya yang berlumpuran darah itu? Kan begitu. Pernah gak saudara berpikir sampai ke sana? Enggak. Lu gak gitu. Karena lu baca Alkitab cuma begitu doang. Lu gak membayangkan, lu gak masukin dalam imajinasi. Lu gak pernah mau kritisi cerita Alkitab. Saya berkali-kali bilang, kalau saya bilang kritisi Alkitab tuh bukan cari Alkitab salah atau benarnya. Tapi kita mendalami sungguh, bertanya, why? Why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Akibat perang, akibat pembunuhan, akibat dosa, darah yang berlimpah dari tangannya Daud ini,
Daud menanggung konsekuensinya. Nggak boleh bangun rumah untuk Tuhan. Alasan Tuhan tidak mengizinkan Daud bangun rumah baginya di Yerusalem itu karena tangannya berlumuran darah, kata Tuhan. Clear. Kenapa begitu, saudara? Bukankah kata Tuhan kalau kita mengaku dosa-dosa kita diampuni? Sekali lagi saya mau ngasih perspektif yang benar nih sama saudara. Ya, ketika kita bertobat dosa kita diampuni. Tapi ketika dosa kita diampuni sama Tuhan, tidak serta-merta hidupmu dipulihkan atau mengalami pemulihan secara total. That's different case, itu kasus yang berbeda. Daud di mata Tuhan spesial. Tuhan menganggap Daud sebagai orang yang sangat dikasihinya. Meskipun Daud itu pahlawan bagi banyak orang Israel. Hebat dianggap oleh orang Israel. Tapi tetap saudara, Daud itu punya syak, punya jadi batu sandungan buat banyak orang Israel. Coba ada satu cerita yang menarik di 1 Tawarik 21 ayat 18 sampai dengan 26. 1 Tawarik pasal 21. Saya baca dengan cepat ayat 18 sampai 26. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandang baik. Lihatlah aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya aku berikan. Tapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas sebesar 600 sikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Udah pernah baca cerita ini? Ini cerita yang nanti mungkin akan saya buat khotbah juga. Kenapa bait Allah ada di tempat yang namanya Yerusalem. Dengan lokasi titik yang dulu adalah rumah atau tempat pengirikan orang kaya namanya Ornan. Dalam cerita tadi, ketika Daud muncul di depan Ornan, apa yang Ornan lakukan kepada Daud? Sujud menyembah. Apa artinya? Ornan yang kaya raya ini, itu benar-benar ketakutan terhadap siapa? Daud. Kita tidak pernah membaca ini sebelumnya. Kita membacanya Daud itu raja yang luar biasa, pahlawan yang luar biasa, selalu keluar sebagai pemenang. Tapi kita tidak melihat sisi yang lain dari Daud. Bahwa kalau Daud itu perang selalu menang, kita tidak memikirkan bagaimana pandangan rakyatnya kepadanya. Tentu ketakutan, saudara. Nangkap gak maksud saya? Bung Karno itu hebat. Bukan semata karena dia pinter orasi. Karena dia bisa menggerakkan bangsa ini sehingga akhirnya bisa merdeka. Seorang yang berhadapan dengan Bung Karno bukan saja mengagumi pribadinya, tapi lihat wibawa di balik semua itu, dia bisa menggerakkan bangsa ini. Makanya Bung Karno dihormati oleh seluruh pemimpin dunia zaman itu. Jadi ada rakyat Israel. Itu bukan cuma hormat kepada Daud sebagai raja ya, tapi ketakutan. Ini raja ini luar biasa deh. Dia kalau udah bilang perang, dia menang. Maka mereka ketakutan.
Inilah gambaran begitu takutnya manusia kepada Daud. Sikap Ornan kepada Daud, udah ambil aja. Ambil, pokoknya aku berikan lembu ini juga, semuanya aku berikan untukmu. Daud bilang, enggak, aku harus bayar. Harganya 600 sikal emas. 1 sikal itu 11,4 gram. Jadi 600 sikal kurang lebih 7 kilogram emas. Kalau 1 gram emas kurang lebih 1 juta, maka tanahnya Ornan itu kalau dirupiahkan sekarang 7 miliar rupiah kurang lebih. Untuk ukuran zaman itu tentu luar biasa. Besar dan mahalnya. Di mata Tuhan, Daud itu sudah dipulihkan. Tuhan gak pernah lagi melihat dosa-dosanya Daud. Tapi di mata manusia, di mata orang Israel, Daud adalah raja yang menakutkan. Makanya kalau kita ngerti ini, kita gak heran Bathsheba ketika dipanggil untuk datang ke rumahnya Daud, dia nurut. Mungkin dia berpikir, nggak apa sih paling dipanggil doang. Tapi ketika diajak tidur pun, dia tidak menolak. Kenapa? Takutlah sama Daud. Suamiku emang pahlawan. Kalau kau membaca cerita di Perjanjian Lama, yang namanya suaminya Bathsheba siapa? Uria itu salah satu pahlawannya Daud. Disebutkan literal. Ini orang bukan orang biasa. Bukan prajurit biasa. Orang yang dispesialin. Panglima perang. Tapi Bathsheba gak berdaya. Jadi membayangkan ada cerita pendeta, Bathsheba itu ganjen juga sih. Saya bilang ini orang gak belajar sungguh. Bathsheba ketakutan lah sama sosok yang namanya raja ini. Nah karena inilah saudara, Tuhan tidak izinkan Daud untuk bangun rumahnya. Di mata Tuhan beres, tapi rupanya Daud masih punya masalah karena perbuatannya. Ini yang saya sebut sebagai salibnya Daud. Coba buka slide pertama. Lihat, ini cara Daud ketika membawa akhirnya tabut perjanjian ke Yerusalem. Cintanya kepada Tuhan itu melebihi harga dirinya. Kalau kau baca Alkitab, dia menari sambil telanjang. Ini masih pakai cawat. Saya nggak tahu realitasnya apakah benar-benar telanjang atau seperti ini disebut telanjang. Kenapa begini? Karena Daud benar-benar bersuka cita dia bisa bawa Tuhan ke Yerusalem. Tapi meskipun Daud bermimpi untuk membangun bait Allah, Tuhan nggak berkenan. Slide berikutnya. Inilah salib atau kuk yang dipikul Raja Daud. Di hadapan Tuhan dia beres, dosanya nggak diingat-ingat lagi. Tapi gara-gara dosa yang diperbuatnya. Apa itu? Pembunuhan. Apakah itu bukan dosa? Dosa. Darah yang membasahi tangannya, tangan yang bergelimbang dengan darah itu. Itu yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan Daud membangun rumah baginya. Itulah salib yang dipikul atau kuk yang dipikul Raja Daud. Jadi saya mau mengajar di minggu ini soal hal ini. Beberapa saudara sudah siap, beberapa saudara juga saya yakin belum siap mendengarkan khotbah ini. Tapi saya terus berjalan. Karena saya bilang tadi, saya nggak mau tahan-tahan lagi apa yang Tuhan singkapkan kepada saya. Sebab benar-benar saya harus dibagikan itu. Karena terlalu banyak. Ada banyak hal yang di dalam pikiran saya, dari hati saya yang harus saya bagikan kepada saudara. Saya nggak bisa sembunyikan lagi. Karena saya nggak tahu juga umur saya sampai kapan. Saya takut aja. Begitu banyaknya yang Tuhan singkapkan ke saya, tapi saya sembunyikan. Karena saya nggak mau khotbahkan, nanti saya mati dan itu belum terdeliver sama saudara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Daud oke di mata Tuhan, tapi di mata manusia tidak. Hal seperti ini banyak kita temui, dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Bapak Ibu tahu ceritanya Musa? Coba kita buka Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian kau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu.
supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia kepada aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, di mata Tuhan, ingat dosanya Musa yang dikatakan Tuhan ini apa? Engkau sudah tidak menghormati kekudusanku. Apa dosanya Musa? Sebenarnya panjang, di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13 itu kelihatan panjang. Karena waktu nggak bisa saya baca, nggak bisa saya ulangi. Bapak Ibu catat di rumah, Bilangan 20 ayat 1 sampai 13, slide berikutnya. Tuhan cuma bilang kepada Musa ketika Musa mengadu kepada Tuhan. Rakyat ini mengeluh, kehausan, udah mau mati mereka semuanya. Terus Tuhan bilang begini kepada Musa. Ya udah, nanti kamu datang, bawa semua orang Israel untuk melihat. Perkatakan kepada bukit itu untuk mengeluarkan batu, mengeluarkan air. Maka bukit itu akan mengeluarkan air. Maka Musa menyuruh seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi ekspresinya bukan memerintahkan bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi dia pukul itu bukit batu. Sebagai manusia saya bisa memahami Bapak Ibu. Karena Musa itu kesal sama Israel. Kalian tuh kurang apa sih lihat mujizat Tuhan? Kita ini kehausan bukan cuma di Meriba ini doang loh. Sepanjang perjalanan di padang gurun kita ngalami kehausan loh. Dahaga loh. Tapi kita gak pernah ada yang mati karena dehidrasi kan? Nggak ada yang mati satupun di antara kita yang kehausan kan? Tuhan siapkan semuanya tepat pada waktunya. Saudara-saudara kita yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun karena memang sudah waktunya. Bukan mati karena kelaparan, bukan mati karena kehausan, bukan mati karena kepanasan, bukan mati karena kedinginan. Mereka memang harus mati. Kenapa? Karena mereka keras kepala. Mereka menentang Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak kuizinkan satupun orang yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Kecuali, kalau kita tahu nanti informasi berikutnya, Kaleb dan Joshua. Sehingga Musa ketika pukul itu ya kesal sama Israel, bukan kesal sama Tuhan. Tapi itu pun Tuhan anggap masalah. Karena Tuhan perintahkan cuma bilang kepada bukit batu itu keluarkan air. Tapi malah kau pukul. Pertanyaan saya, ketika Musa lagi lakukan pukul batu ini keluar air, Musa bertobat gak? Lu kalau baca ceritanya, ya, meskipun tidak ada indikasi Musa bertobat dan lain sebagainya, tapi faktanya habis peristiwa ini, Tuhan masih pakai Musa. Musa masih banyak melakukan mujizat, masih memimpin Israel dalam kurun waktu yang cukup panjang. Artinya apa? Ketika Musa dipakai Tuhan, kita bisa berasumsi Musa bertobat, minta ampun atas kesalahannya memukul batu ini. Dan kalau Alkitab mengatakan jika kita mengaku salah, maka dosa kita diampuni. Ketika Musa kita asumsikan bertobat, Musa diampuni nggak? Diampuni. Nah kalau diampuni, kenapa kesalahannya itu Tuhan masih ingat-ingat? Sehingga akhirnya Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, kan begitu? Kenapa kita nggak pernah berpikir demikian? Karena kita orang Kristen tuh nggak mau dengar ke fakta yang menyakitkan. Orang Kristen tuh faktanya maunya cuma dengar firman yang menyejukkan. Tuhan ampuni Musa, saya berani yakin. Orang buktinya ketika zaman Tuhan Yesus dimuliakan, Petrus, Yohanes, Yakobus, lihat Musa, masa Musa nggak diampuni? Kalau ada yang nanya, Pak, Musa kemana Pak? Ke surga lah. Saya berani hakul yakin itu. Tapi meskipun Tuhan ampuni Musa, tetap ada konsekuensi yang ditanggung Musa akibat dosanya. Ini yang saya sebut salibnya Musa. Kuk yang dipikul Musa. Saya kasih contoh lagi yang lain. Simpson. Coba slide-nya. Simpson berdosa nggak? Berdosa. Dia satu-satunya tokoh di Alkitab yang bahkan sebelum lahir, Tuhan sudah ngomong sama ibu bapaknya bahwa anak ini akan jadi apa. Keren banget gak tuh Simpson? Jadi dia sudah tahu purpose tujuan hidupnya.
Saya ini baru tahu tujuan hidup saya itu melayani Tuhan di usia 27 tahun loh. Artinya, saya menyia-nyiakan hidup saya dari usia 0 sampai 27 tahun. Simpson, sejak dia oe-oe, sejak dia tahu kalimat dari ibu bapaknya sudah ngomong, "Nak, kamu itu akan jadi nasir Allah. Tugas kamu yang Tuhan perintahkan kepada papa mama sehingga kamu ada di kandungan mamamu ini, kamu harus melepaskan Israel dari penjajahan Filistin. Maka tugasmu itu ya hancurkan Filistin." Tahu Simpson sejak oe-oe. Dikerjakan sama dia? Tidak. Kalaupun dia melawan Filistin, membunuh Filistin, itu karena menyinggung dengan harga dirinya. Ketika dia kalah taruhan, dia bunuh orang Filistin untuk mendapatkan jubah banyak. Benar nggak saudara? Sepanjang hidupnya dia fokus sama perempuan-perempuan. Kenapa? Karena memang dia kuat, dikagumi banyak perempuan. Dia berdosa. Sampai ceritanya dia jatuh dalam pelukan Delilah. Apa yang terjadi? Matanya buta. Benar? Ia dihukum Tuhan beberapa waktu lamanya sampai rambutnya itu kembali memanjang. Dan dalam kondisi cacat buta, dia ingat panggilan Tuhan untuk dia. Minta dituntun sama seseorang. Bawa aku ke kerumunan orang Filistin lagi kumpul itu. Maka seperti gambar ini. Dia hancurkan pilar 2 yang besar itu. Sehingga bangunan itu rubuh dan menimpa semua orang Filistin. Alkitab saya mengatakan, apa yang dilakukan Simpson dalam peristiwa ini, dia membunuh orang Filistin, itu jauh lebih banyak dari semua akumulasi pembunuhan yang dilakukan kepada orang Filistin sebelumnya. Cuma sekali kesempatan, semua Filistin mati. Tapi biar bagaimanapun, Simpson memiliki salib. Kita mengagumi Simpson. Tapi kalau Bapak Ibu jujur, sejujur saya, kalau kita membaca Simpson, tetap kita kayaknya ada gimana gitu. Kenapa? Karena kita tahu dia cacat, buta. Dalam perspektif budaya Yahudi, buta itu kutuk. Cacat itu kutuk. Maafkan saya. Andai kata Simpson buta sebelum peristiwa ini, maka saya berani yakin tidak ada orang Israel yang menganggap dia sebagai seorang hakim. Itulah salib yang ditanggung Simpson. Dia boleh dianggap hero. Tapi ada sesuatu yang membuat dirinya gak sempurna. Slide berikutnya. Saya sudah khotbah ini kemarin. Soal bagaimana bangsa Yehuda. Dalam tadarusan kebetulan lagi ngebahas Yeremia. Singkat cerita Bapak Ibu. Setelah 70 tahun di Babel, Yehuda pulang. Tapi meskipun Yehuda kembali ke Yerusalem dengan tujuan utama memulihkan bait Allah. Tapi faktanya, semua orang tahu bahwa pemulangan orang Yehuda dari Babel ke Yerusalem, ke Yehuda, itu untuk memulihkan bait Allah. Orang Kristen kayaknya tahu bait Allah itu udah dipulihkan. Buktinya apa? Ezra membacakan Taurat yang ditemukan di bawah puing-puing bait Allah itu. Dan seluruh Israel menangis ketika mendengarkan pembacaan Taurat yang dibacakan Ezra. Tapi orang Kristen hanya membaca sampai di situ. Berpikir bahwa bait Allah yang dibangun oleh Ezra, Zerubabel, Imam Yosua, itu benar-benar bait Allah yang sama persis seperti bait Allahnya Salomo. Saya mau ngomong, enggak. Bait Allah yang dibangun Salomo itu nggak pernah selesai sampai orang Israel kembali ke Yerusalem. Bait Allah itu baru megah kembali, Pak. 400 tahun kemudian, 500 tahun kemudian. Yang memulihkan bait Allah sehingga megah seperti zaman Salomo siapa? Kaisar kafir, raja kafir yang namanya Herodes. Herodes itu problemnya jadi raja Yehuda, tapi bukan orang Yehuda, nggak punya darah Israel. Makanya dia nggak dihormati sama orang Israel, sebab orang Israel, orang Yehuda tahu bahwa yang boleh duduk sebagai raja kami haruslah keturunan Daud. Herodes orang Idumea, orang Edom, keturunan Esau. Yang ketika 2-3 abad sebelum Masehi itu dipaksa oleh Imperium Yunani yang menguasai tanah Palestina untuk menjadi orang Yahudi. Diyahudikan secara paksa.
Makanya ada baptisan proselit. Baptisan proselit itu orang-orang kafir dipaksa dalam konteks kekuasaan politik saat itu untuk menjadi Yahudi agar gampang diatur dengan cara mereka disunat secara paksa. Sebaliknya ada orang luar juga yang mau menjadi orang Yahudi. Dia akan diterima sebagai orang Yahudi kalau dia melakukan sunat itu. Sesuatu yang zaman itu sangat menyakitkan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa bangsa Yehuda pun punya salib, saudara. Meskipun mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, tapi yang namanya bait Allah tidak kembali megah. Coba baca, zaman Israel sudah kembali ke Israel dari pembuangan di Mesir, dari pembuangan di Babel. Ada nggak nada-nada dari nabi-nabi yang bangga dengan bait Allah? Tidak pernah. Kenapa? Karena bait Allahnya tidak semegah yang dia dengar dulu yang dibangun oleh Salomo. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, inilah salibnya orang Yehuda. Mereka sudah dipulihkan Tuhan. Mereka diampuni dosanya, buktinya mereka boleh kembali ke tanah perjanjian. Tapi tetap ada hook yang harus mereka pikul. Slide berikutnya. Siapa orang ini? Rasul Paulus. Dia melakukan kurang apa hebatnya? Ngajarnya keren, mujizatnya keren. Tapi dia pernah bilang begini, aku punya duri dalam daging. Aku sudah minta kepada Bapa berkali-kali. Tapi Bapa tidak izinkan duri dalam daging ini tercabut. Meski luar biasa dipakai Tuhan, Paulus punya kelemahan. Duri dalam daging ini apa? Nggak ada yang tahu. Semuanya tafsir. Ada yang mengatakan matanya yang cacat. Ada yang mengatakan bahwa fisiknya yang tidak sempurna. Karena Alkitab tidak mengatakan dan tidak ada bukti di luar Alkitab tentang kecacatan Paulus seperti apa, maka semuanya masih dalam ranah tafsir. Yang pastinya Alkitab saya mengatakan ada duri dalam daging. Artinya ada sesuatu yang gak fit dalam dirinya Paulus. Sakit fisik karena apa? Kita gak pernah tahu. Tapi yang saya berani pastikan, meskipun ini masih dalam ranah tafsir, saya berani yakin duri dalam daging itu terjadi setelah Paulus bertobat. Jadi sebelum Paulus jadi Paulus, artinya masih jadi Saulus, Pak. Masih jadi rabi, masih jadi orang Farisi, masih ngebunuh orang Kristen, dia belum punya duri dalam daging. Iya. Why? Alasan saya. Sebab kalau duri dalam dagingnya itu ditafsirkan seperti banyak teolog perjanjian baru adalah matanya yang cacat atau buta, maka Saulus nggak mungkin jadi rabi. Paulus tidak mungkin masuk menjadi kelompok orang yang disebut pemimpin agama. Kenapa? Ya tadi Pak, agama Yahudi itu menganggap bahwa kesempurnaan fisik itu adalah tanda orang yang dikuduskan Tuhan. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu temukan ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada imam di bait Allah, maafkan saya yang cacat. Yang matanya sakit, yang matanya cacat, yang kakinya pincang, yang tidak punya tangan. Tidak mungkin orang-orang yang memiliki kecacatan seperti ini menjadi imam dalam agama Yahudi yang saya baca di Perjanjian Lama. Maafkan saya, itu faktanya. Berarti kalau Bapak Ibu menafsirkan Paulus itu matanya buta, atau sakit, atau ada kelemahan fisik lain, itu terjadi setelah dia bertobat. Entah gimana caranya, saya nggak tahu. Sebab kalau dia cacat, nggak mungkin dia bisa bertemu imam besar. Bapak Ibu ingat cerita kan? Aku sudah mendapatkan surat kuasa dari imam besar. Berarti dia salaman dong dengan imam besar. Lah, kalau Paulus cacat, imam besar salaman, imam besar ini najis, Pak. Imam besar loh. Jadi bagi saya duri dalam daging ini Tuhan taruh di dalam diri Paulus. Bukan karena Tuhan tidak mengampuni dosa Paulus yang membunuh banyak orang Kristen. Tapi Tuhan taruh, kalau kata-kata Paulus sendiri, sebagai tanda ya, bahwa memang kau punya banyak salah. Kalau Tuhan, kata Paulus, nggak taruh itu dalam diriku, aku akan sombong.
Jadi duri dalam daging inilah salibnya atau kuk yang harus dipikul Paulus sepanjang hidupnya. Bagaimana kondisimu hari ini Bapak Ibu? Adakah bekas luka yang tak hilang? Padahal kita sudah bertobat, sudah melayani Tuhan belasan tahun, puluhan tahun. Tapi masih aja ada kuk gitu yang masih kayaknya kita pikul gitu. Ada satu kisah Alkitab terakhir yang saya mau bagikan. Yang juga banyak disalahpahami oleh orang Kristen. Karena orang Kristen kalau baca cerita ini cuma baca sepenggal doang. Soal anak bungsu yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Lukas 15, saya baca buat saudara, ayat 11 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, ayat 13, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersuka ria." Siapa yang belum pernah cerita ini? Dapat dengar cerita ini? Semuanya pernah dengar cerita ini. Digambarkan bagaimana anak si bungsu ini kurang ajar karena bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Habis dapat warisan, warisannya dijual, dapat uang cash, dia pergi ke negeri yang jauh, foya-foya. Habis uangnya, dia menderita, kere. Dia kerja sama orang, jadi penjaga babi. Gak punya uang, sampai makan untuk makan ampasnya babi aja dia tidak diizinkan. Dia kembali ingat, di rumah bapakku, meskipun budak, tapi makanan berlimpah. Udah aku kembali ke sana, gak ada niat sama sekali aku untuk menjadi anaknya, aku udah dibuang. Gak apa-apalah, itu salahku. Tapi aku mau jadi orang upahannya, karena makanan di sana berlimpah. Maka dia datang, dari jauh bapaknya melihat, bapaknya lari duluan. Inisiatif bapaknya memeluknya dan lain sebagainya. Anaknya ini bilang, "Pak, aku gak layak, aku sudah berdosa dengan Tuhan dan juga kepada Bapak. Aku mau kerja aja, jangan anggap aku anak, aku gak layak." Bapaknya bilang apa? Enggak gitu. "Hei, hamba-hambaku, kasih jubah yang paling baik, kasih cincin sepatu, sebab anakku yang hilang sudah kembali." Orang Kristen selesai, berhenti di situ. Terus berkata, anak bungsu ini karena kembali kepada bapaknya, bapaknya memulihkannya sempurna. Begitukah? 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 Kalau kita baca ceritanya, sang bapak memang sudah memulihkan anaknya ini. Bapaknya mengampuni total anaknya ini. Di mata bapaknya, "Ora popo nak, kau kembali, itu sudah menjadi kesukaan buatku." Tapi pertanyaannya ketika anaknya ini diakui lagi oleh sang bapak sebagai anaknya, apakah posisi anaknya ini, kondisi anaknya ini bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya? Kalau ngomongin si kakak sulung aja kan gak bisa terima kan? Pertanyaannya, apakah budak-budak bapaknya yang lainnya itu juga bisa menghormati si anak bungsu ini? Mereka semua tahu cerita soal bagaimana anak bungsu ini kurang ajar. Dan meskipun anak bungsu ini dipakaikan jubah dan cincin dan sepatu yang mewah, tolong dong pakai imajinasi. Sudah layakkah dengan tampilan fisiknya? Coba munculkan slide. Dia habis kere. Alkitab tidak mengatakan berapa tahun dia jadi
babu. Berapa tahun dia mengalami kelaparan. Berapa tahun lamanya dia bergulat dengan babi. Dan mungkin curi-curi makan ampas babi. Alkitab tidak mengatakan berapa lama. Tapi kondisi itu pasti mempengaruhi fisik si anak bungsu ini. Sebagai budak, sebagai orang yang bekerja sama orang di bawah terik matahari, kira-kira bayangin Bapak Ibu, logika sederhana aja. Kulitnya menghitamkah? Di rumah bapaknya dia mau mandi susu, mandi madu, pedikur, medikur, gampang. Tiba-tiba dia di jauh kere, gak bisa mandi. Lo pikir budak itu, pegawai itu, orang suruhan itu akan dengan mudah mandi pakai sabun begitu? Kulitnya menghitam karena terik matahari. Kulitnya tidak terawat lagi, kasar. Kuku-kukunya menghitam. Fisiknya drop. Gak ada makanan. Entah dia pulang dengan sakit penyakit apa kita tidak tahu. Gambar yang kita lihat ini, itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Sebab meskipun bajunya kelihatan beda dengan sang bapak yang mau memeluknya, tapi masih pakai jubah. Kulitnya tidak kelihatan beda dengan kulit sang bapak. Kalau Bapak Ibu pakai imajinasi dengan kondisi dia yang kurus, kering, hitam, kulit kasar, dengan sakit karena kelaparan dan lain sebagainya. Ketika dia dikasih jubah mewah. Ketika dia dikasih cincin mahal. Ketika dia dikasih sepatu mahal oleh bapaknya. Kira-kira pantas apa tidak? Ketika dia jalan di kebun bapaknya dengan jubah bapaknya yang megah itu. Kira-kira budak-budak yang tidak kenal dia bisa respek sama dia? Bajunya sih keren, lebih keren dari kita, tapi kok fisiknya ketrok gitu ya. Kita gak pernah ngebayangin begini Bapak Ibu. Kita berpikirnya kalau sudah dipulihkan Bapa, maka semua kondisi kita di bumi akan running well, akan jadi baik. Dan banyak pendeta tidak mau ngomong ini. Karena kalau mau ngomong ini, tentu orang kalau mau bertobat akan mikir panjang. Buat apa kalau kondisi fisikku seperti ini saja? Buat apa aku bertobat kalau aku sakit, aku bertobat aku nggak sembuh? Buat apa kalau aku bertobat aku nggak jadi kaya, tetap kere, tetap miskin? Tapi saya mau mengajar ini sama saudara. Tuhan memulihkanmu tuh memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Artinya hubunganmu dengan Tuhan tuh pulih. Kalau kau mati kapan saja, Yerusalem baru, kekekalan surga, itu menjadi milikmu. Dan itulah mestinya dasar dari kita membangun iman. Bahwa iman Kristen yang membedakan dengan iman agama lain. Kalau ngomongin berbuat baik, kalau mengasihi sesama, semua agama ngajarin gitu. Kalau harus ritual begini, ritual begitu, semua agama juga ngajarin yang sama. Nama Allahnya berbeda, tapi harus respect sama Allah. Bedanya kita dengan mereka, ketika kita sudah dipulihkan dengan Tuhan, dengan pertobatan kita bisa punya akses langsung ke Yerusalem baru. Kalau memang waktu kita di dunia ini sudah selesai. Kalau mereka tidak. Sudah belajar belum agama-agama lain selain Kristen? Kebetulan meskipun saya Kristen sejak kecil, yang namanya agama-agama lain yang diakui di Indonesia, saya belajar. Tanya Pak Bimo, di S1 kita ada agama Islamologi 4 SKS. Hindu-Buddha 2 SKS, agama suku 2 SKS, itu baru S1 doang. Kalau S2, S3 tambah lagi saudara. So sedikit banyak saya tahu lah. Harus bertapa, harus puasa. Kalau nggak puasa nggak kudus, nggak bener. Kita nggak gitu. Tapi pertanyaannya ketika kita dipulihkan Tuhan, kita bisa masuk dalam kekekalan bersama Tuhan nantinya. Kita kan masih di bumi ini nih. Ketika kita masih di bumi, apakah ketika hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan Tuhan, dosa sudah tidak dianggap lagi oleh Tuhan? Kondisi kita di bumi ini menjadi seperti langsung berubah, seperti membalikan telapak tangan dari hitam menjadi putih, dari jelek jadi bagus, otomatis begitu. Kehidupan kita di bumi akan menjadi running well, ngerjain apapun pasti diberkati, apa yang kau pegang akan diberkati, apa yang kau injak akan diberkati,
Apakah seperti itu? Kemudian hidup kita akhirnya enak di bumi ini? Coba jujur. Kalau kau tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu terjadi atas hidupmu? Saya tidak tahu saudara, tapi saya singkapkan tadi bagaimana Daud. Kurang apa Daud? Semua pendeta sepakat, banyak tokoh hebat di Alkitab, tapi tokoh yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu sedikit sekali. Salah satu dari sedikit itu Daud. Kenapa? Lewat Mazmur kita tahu bagaimana dia menyembah Tuhan. Bagaimana ketika dia menderita, ketika dia dikejar musuh, dia masih bisa memuji Tuhan. Ini orang yang luar biasa loh imannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan gak izinin bangun bait Allah. Tetap ada kuk yang dia pikul. Gara-gara dosa. Banyak membunuh orang. Darah banyak bertumpahan dari tanganmu Daud. Simson, bangsa Yehuda, Paulus, saya bisa sebutkan banyak termasuk si anak bungsu ini. Yang saya mau katakan pada hari ini kepada saudara, saudara harus memahami dulu bahwa ketika kita bertobat, yang dipulihkan Tuhan itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Lalu kehidupan kita di dunia gimana? Kita harus berjuang. Kayak anak bungsu itu. Ketika dia pakai jubah bapaknya tapi badannya masih hitam, masih kasar. Salaman sama orang, tangannya dicium sama budak-budaknya. Budaknya bilang, loh kok kasar ya? Kok halusan tangan kita? Kita kan budak. Anak bungsu ini harus mengalami proses cukup panjang. Dengan dia mulai mandi lagi yang bersih. Rawat kulitnya, makan yang bagus. Kalau dia sakit harus lewati pengobatan panjang. Sampai nanti satu titik di masa depan, entah kapan. Bisa cepat, bisa lama. Sampai nanti fisiknya kembali pulih. Seperti sebelum dia tinggalkan rumah bapaknya. Sehingga kalau fisiknya benar-benar persis seperti fisik bapaknya. Gambar bapaknya itu yang tadinya rusak gara-gara dia miskin. Gara-gara dia kepanasan. Itu kembali pulih lagi. Dia pakai jubah bapaknya. Semua orang tanpa harus bertanya pasti akan bilang, anak sang bapa. Pak, Bu, kalau hari ini kau sudah bertobat tapi masih sakit. Misalnya maafkan saya sakit TBC, sakit paru-paru karena dulu kau adalah perokok berat. Dan sekarang kau bertobat, sakit itu masih ada. Jalani. Itu salibmu. Itu kukmu. Ketika kau bertobat, hubunganmu dengan Tuhan sudah dipulihkan. Ketika kau hentikan rokokmu, hubunganmu dipulihkan Tuhan. Bait Allah dalam tubuhmu itu sudah dipulihkan Tuhan. Tapi efek dari dosa itu, jalani. Kalau gara-gara dulu sebelum bertobat, kau sering gampang main judi. Sehingga uang besar masuk ke dalam rekening kita, hilang juga. Cepat, sehingga akhirnya anak-anakmu susah. Gak bisa sekolah, tadinya sekolah di swasta, mobilnya Alphard antar jemputnya, sekarang untuk sekolah di negeri yang gratis saja, kita masih susah untuk memberikan buku-buku yang baik untuk dia. Kau bertobat kenal Tuhan, dosamu diampuni. Pak, kau kemarin judi, dosamu diampuni, dosamu yang merah seperti kermizi, ketika kau bertobat sungguh, Tuhan buat putih seperti salju, Tuhan ampuni dirimu. Tapi apakah kau langsung kaya? Enggak. Kau harus berjuang kalau kau mau keluar dari kemiskinanmu itu. Coba slide yang saya buat. Setiap kita punya salib atau kuk yang berbeda. Ini ayat yang saya mau keluarkan terakhir untuk saudara ya. Ayatnya enak banget. Tapi beneran enak apa tidak? Kalimatnya begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29-30. Ayat ini kalau dibaca cuma ayat ini aja kayaknya gimana gitu ya. Berarti kuk yang Tuhan kasih ke kita itu ringan, enak. Jadi don't worry, kok gak akan bisa menderita lah.
Tapi ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang kontradiksi. Coba munculkan slide berikutnya. Itu kenapa banyak orang Kristen kalau baca ayat tuh maunya sendiri aja, gak pernah baca utuh. Kalimatnya kan begini kalau kita mulai baca dari ayat 28. Yang kita baca tadi ayat 29-30. Kalimat ayat 28 apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Ini ayat kan enak banget. Sini. Lu letih lesu kan, berbeban berat kan? Datang kepada aku akan berikan kelegaan padamu. Maka orang banyak pasti datang dong kepada Yesus dong. Kenapa? Karena kalau dia letih lesu, beban berat, datang kepada Yesus, Yesus memberikan kelegaan. Artinya, logika sederhananya, beban beratnya, ya, terus apalagi tadi, letih lesunya hilang. Udah datang kepada Tuhan, kalimat berikutnya apa? Apa gak kontradiksi? Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gak pernah berpikir ini kontradiksi? Nah ini yang saya jelaskan, itu ajaran Tuhan Yesus. Kuk yang kupasang itu ya akibat dosa masa lalu kita itu. Yang kalau kita pikul sendiri akibat salah kita, tanpa kita datang kepada Tuhan, kita akan letih lesu dan berbeban berat. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, akibat dosa masa lalu itu, entah sakit penyakit kah, kemiskinan kah, itu akan jadi enak, akan jadi ringan. Sebab Tuhan tidak biarkan dirimu memikul kukmu itu sendiri. Itu kenapa Daud ketika habis dengar niatnya mau bangun bait Allah, terus Nathan datang besoknya, Tuhan bilang gak boleh. Daud bersyukur sama Tuhan. Itu kenapa juga meskipun Daud dilarang bangun bait Allah dan dia tahu anaknya yang masih kecil yang diizinkan Tuhan bangun bait Allah, dia siapin semuanya. Sehingga tahu nggak, Salomo itu ketika bangun bait Allah dia nggak perlu capek-capek nyari kayu, nyari emas, nyari besi, nggak telepon bahan bangunan, nggak telepon Nardi, pesan semen, nggak perlu, semua udah ready. Artinya apa? Daud memahami bahwa inilah kuk yang harus kupikul. Itu kenapa Paulus juga demikian. Meskipun dia doain orang sembuh, tapi kalau dia batuk TBC, aku gak sembuh ya. Dia terus melayani Tuhan. Karena sakitnya itu, dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia justru mensyukuri duri dalam daging yang Tuhan taruh dalam dirinya. Bapak Ibu, anak bungsu tadi sudah aman dengan Bapa, tapi ia mungkin butuh waktu 1 tahunkah, 10 tahunkah agar dirinya bisa pulih total. Sehingga orang-orang tahu bahwa dirinya memang benar-benar anak sang Bapa. Dia butuh waktu lama agar hubungannya dengan sang kakak bisa pulih. Dia butuh waktu lama agar sikap orang-orang yang kerja pada bapaknya bisa respect total pada dirinya. Ingat cerita Esau dan Yakub? Yakub berdosa. Pertanyaan saya, apakah dosa Yakub itu tidak diampuni Tuhan? Faktanya dia bergelut sama Tuhan. Faktanya Tuhan bilang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Itu artinya Tuhan sudah memaafkan dosanya Yakub yang menipu kakaknya Esau. Tapi meskipun Yakub sudah dipulihkan Tuhan dan diberkati dari rumah Laban datang ke tanah bapaknya lagi dengan kekayaan, dia tetap ketakutan kan sama Esau. Bahkan dia membangun tenda jauh-jauh dari kakaknya. Padahal kakaknya bilang, "Dek, gak usah gini. Lihat, aku juga punya. Lu pikir gue kere? Enggak usah." Tapi tetap, sepanjang hidupnya saya berani yakin, Yakub tetap takut sama Esau. Itulah kuk yang dia pikul seumur hidupnya. Padahal Esau itu bukan cuma sekedar kakak, tapi saudara kembarnya. Saya gak ngebayangin kalau ada saudara kembar tidak komunikasi, tidak harmonis. Saya gak bisa ngebayangin.
Bagaimana perasaannya Esau dan Yakub? Semua gara-gara dosa. Saya sudah paparkan pemahaman saya soal ini. Bekas luka nggak serta-merta cepat hilang. Kalau diperhatikan sungguh ada waktu yang tidak efektif ketika kita habis bertobat sampai nantinya luka itu hilangnya, bekasnya hilang. Tapi kalau Bapak Ibu jujur sampai kita dipulihkan total, ada berapa waktu panjangnya yang membuat kita tidak efektif. Daud tadinya bisa bangun bait Allah, akhirnya nggak efektif. Simson yang tadinya mestinya jadi hakim terhebat di sepanjang sejarah Israel, tapi malah mati dengan kecacatan matanya. Paulus mestinya bisa jauh lebih luar biasa, andai kata dia tidak pernah lakuin dosa pembunuhan terhadap banyak orang Kristen. Yehuda mestinya ketika kembali langsung bisa memugar bait Allah tanpa harus menunggu orang kafir, orang najis yang namanya Herodes bangun bait Allah buat mereka. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dengar dan paham khotbah saya ini, jangan main-main sama dosa. Jangan lo punya pikiran, yang penting nanti kita minta ampun aja sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang menganggap remeh dosa dengan berkata, orang kita tinggal minta ampun, Tuhan akan ampuni kok. Kita ini anaknya, kita ini biji matanya, jadi gak apa-apa lah. Jangan terlalu gimana-gimana, jangan terlalu sosok kudus gitu. Udah normal-normal aja. Orang Kristen tuh gampang, tahu nggak sih? Kalau buat salah tinggal nyesel minta ampun, ya udah, Tuhan akan ampuni. Merah jadi putih. Orang Kristen begini, yang berkata begini, yang bersikap begini, itu belum menyadari bahaya dosa. Dosa ketika kita bertobat minta ampun sama Tuhan, ya kita dipulihkan Tuhan. Tapi akibat dosa yang kita perbuat di masa lalu itu akan terus mengikat kita. Bisa cepat pulih. Tapi kalau dosanya benar-benar dalam, pulihnya bisa lama. Dan maafkan saya, dalam pengalaman pelayanan saya, bisa jadi bahkan di dunia sebagai manusia, kita tidak mengalami pemulihan total. Jangan anggap dosa seperti lato-lato. Anak kecil sekarang main lato-lato. Tahu Pak Bimo main lato-lato apa enggak? Jago gitu ya. Kalau udah bosen, udah tinggalin. Gak ada rasa bersalah. Dia gak berpikir, anak kecil ini gak berpikir. Dia main lato-lato, ganggu orang di sekitarnya. Ketika dia berhenti, dia selesai. Dia udah gak menikmati lato-lato lagi. Tapi orang yang pernah terganggu, gara-gara lagi telepon sama atasan, berisik. Lagi dia mau berdoa, sembahyang, sholat, terganggu. Terekam. Itu si anak tetangga ya. Bener-bener ya. Kayak setan ya. Kira-kira nanti si anak tetangga yang dibilang kayak setan itu, suatu hari kelak minta tolong sama tetangga yang pernah diganggu gara-gara lato-lato. Tetangganya bilang, iya tante bantu. No. Butuh proses panjang. Sampai akhirnya akar pahit gara-gara lato-lato itu hilang. Benar gak sih? Benar gak sih? Artinya si anak ini kehilangan peluang dapat berkat dari tetangganya. Itu bahayanya dosa Bapak Ibu. Kalau ngomongin dipulihkan Tuhan gak? Saya orang terdepan yang bilang Tuhan akan memulihkanmu. Sebab memang begitulah kasih Tuhan kepada kita. Tapi pemulihan Tuhan dengan menghapus dosamu, dibuangnya ke tubir laut yang paling dalam, itu tidak serta-merta Ferguson bikin dirimu hidup di bumi itu menjadi orang yang diberkati. Ya kita bertobat sungguh, dosa kita akan diampuni, dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Tapi kita harus benar-benar siap menghadapi hidup yang mungkin akan cukup lama disebut dalam Alkitab
pikulku. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya bilang saya nggak mau buat dosa apapun. Saya nggak pernah nganggap dosa dan saya nggak pernah berpikir ada dosa besar atau dosa kecil. Semua dosa is dosa. Bagaimana dengan saudara? Masih ada slide sebelum kita tutup? Salib kuk adalah bekas luka atau dosa yang tak atau belum hilang. Saya kasih contoh yang paling ekstrim. Yesus, dia menanggung dosa, bukan dia berbuat dosa, dia menanggung dosa. Konsekuensinya dia harus mati di atas kayu salib, tangannya terpaku lubang. Bahkan ketika dia bangkit, bekas dosanya masih ada. Bekas dosa yang ditanggungnya masih ada. Benar? Tangannya masih berlubang. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jangan anggap sepele dosa. Kalau kau hari ini masih merasa berdosa, segera bertobat. Supaya apa? Supaya lukanya tidak terlalu dalam. Sebab kalau luka akibat dosa itu terlalu dalam, hilangnya semakin lama. Semoga dipahami, semoga kau semakin bijak bahwa yang namanya pemulihan dari Tuhan itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Segera coba dalami lagi kebenaran ini, bergumul dengan Tuhan. Kalau kau sudah bergumul sama Tuhan dan jawaban Tuhan di hatimu sama dengan apa yang saya ajarkan, maka bersikaplah dewasa. Jangan main-main dengan dosa. Tundukkan kepala kita doa.